Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG Destruction. Ada sayang ada. Oke, dibuatnya video kali ini berdasarkan beberapa request ya dari orang-orang atau para korban atau beberapa orang yang mungkin tersesat dalam dunia cryptocurrency atau mungkin beberapa orang yang memang tersesat di dalam dunia bisnis ya, atau dunia lebih tepatnya bisnis online atau BO. Nah, kenapa banyak sekali orang yang tersesat di situ? Memang ada dua alasan. Yang pertama, memang pada awalnya, pada saat mereka mempelajari dunia cryptocurrency, ya kan, itu memang mereka langsung berkecimpung di dalam dunia yang sesat gitu kan, dunia bisnis yang memang multi level marketing, ponzi ataupun apapun itu ya kan, yang berdalih bisa mendapatkan profit dengan signifikan setiap harinya dengan bla 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 bla, dengan janji-janji manis yang sangat sekali pandai untuk menjadi sebuah rangkaian kata sehingga mencuci otak mereka langsung saja mendepositkan sekian ratus juta gitu kan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah orang yang memang dia tidak mengetahui tentang apa itu cryptocurrency, tetapi memang dia itu mencari sebuah bisnis yang akan menyelesaikan masalah perekonomiannya, entah dari bebas hutang ataupun apapun itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi satu hal yang harus kalian tahu bahwasanya bisnis cryptocurrency ini memang penuh dengan resiko gitu kan. Tetapi resiko yang sangat-sangat logis itu berbeda dengan resiko yang memang ada di dalam bisnis ponzi gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus membedakannya dan bagaimana kita untuk mencari sesuatu hal yang benar. Sebelum itu jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency Indonesia yang paling terbaik. Oke? Nah, balik lagi ke sebuah awal. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti market Binance. Nah, misalkan kita langsung market ke Binance ya kan, kita akan melihat dan berpikir, orang awam akan berpikir gitu kan, ini tuh sebenarnya apa gitu kan, dan kenapa bisa ada persenan seperti ini dan sebagainya. Pada dasarnya ya, cryptocurrency itu memiliki 3 hal atau 3 mode yang sesuai dengan keinginan kalian itu. Mode pertama yaitu mode kripto ya. Mode kripto itu dimana mode itu seperti jualan layaknya jualan biasa gitu. Seolah-olah kalian, misalkan kita beli di ini ya, misalkan Bitcoin atau BIDR ya kan, pada saat harga 150 juta kita beli, pada saat harga 156 juta kita jual. Nah, begitu ya. Dan harganya itu sangat fluktuatif ya. Di dalam hal di sini fluktuatif ini berarti sangat beresiko tinggi untuk pergerakan pasarnya itu kan. Nah, lalu yang kedua itu biasanya kripto atau token atau koin yang biasanya baru muncul. Koin atau token yang baru muncul biasanya change persentasenya ini bisa sangat tinggi. Kadang-kadang bisa sampai 500% plus, kadang-kadang juga bisa 500% minus gitu kan. Nah, itu yang poin yang kedua. Yang ketiga adalah fiat. Fiat adalah semacam cryptocurrency yang mengutarakan sebuah perwujudan dari mata uang itu sendiri, seperti USDT, USDC, DAI, terus apalagi dan banyak sekali ya kan. Nah, dari sini kalau memang kalian itu ingin melakukan cryptocurrency atau ingin bermain cryptocurrency secara aman, itu jelas kalian memilih bermain fiat gitu kan ya. Nah, tetapi kalau memang kalian ingin senam jantung gitu, silahkan kalian main di koin atau token baru. Itu biasanya naiknya bisa sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat pun ada gitu. Tetapi juga kalau misalkan kalian nggak hoki alias koin itu memang tidak sesuai dengan jargon-jargonnya, itu bisa sampai turun 100 kali lipat pun bisa, dan kalian nggak akan bisa jual gitu kan. Bisa aja misalkan ada modal 100 juta bisa jadi 1 miliar bisa, tapi kalau misalkan 100 juta bisa jadi 1 juta juga bisa gitu kan, kalau memang kalian main di token baru. Tapi kalau kalian main token-token lama seperti top 10 CMC, bagaimana cara mau ngecek top 10 CMC? Ya gampang banget ya, tinggal kalian itu ke CoinMarketCap. CoinMarketCap biasanya langsung akan disodori dengan rank crypto itu sendiri ya kan, seperti Bitcoin, Ethereum, Tether ini USDT ya, XRP, Bitcoin Cash, Polkadot, Binance Coin, Crypto.com, Chainlink, Litecoin, dan coba kalian bermain di top 10 CMC saja atau top 20 CMC setidak-tidaknya kalau memang kalian menghindari harga yang sangat fluktuatif tingginya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan kalian pengen gak ada resikonya, kalian main di fiat saja seperti USDC, USDT dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau memang kalian ingin lebih gampang lagi, kalian bermain di Indodax
Indodax, tetapi Indodax itu kelemahannya volumenya sangat sedikit, berbeda dengan Binance ataupun market top dunia lainnya. Walaupun dia kelebihannya adalah satu-satunya market di Indonesia yang memang sangat terpercaya gitu kan, dibandingkan para market lainnya seperti Zipmax, seperti market kripto dan lain sebagainya, atau toko kripto dan lain sebagainya lah. Pokoknya Indodax yang paling terpercaya, tetapi kita bisa lihat bahwasanya volumenya sangat sedikit. Volume itu bisa menyebabkan ketidakpastian pada saat kita menjualnya. Jadi kalau kita bermain di Indodax ini, kadang-kadang kita beli di harga sekian, lama kebelinya, kita jual di harga sekian juga lama kejualnya gitu ya. Nah, lalu kripto itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah spot, yang kedua adalah aliran leverage ya kan. Walaupun futures itu beda, tapi futures itu sama aja dengan aliran leverage gitu kan. Kalau masing-masing dari kalian ini mempunyai sebuah modal atau sebuah keinginan gitu kan, kalian itu main di spot atau leverage dan sebagainya gitu ada. Nah, tetapi ada juga kaum-kaum yang gimana ya, dia itu memikirkan bagaimana tata cara saya investasi saja, tetapi saya aman gitu kan, dan bisa dicek setiap hari dan bisa diambil setiap saat gitu kan. Nah, itu menurut saya ini menjurus kepada sebuah cetusan baru ya, seperti Bingbon ini, aliran copy trading ya. Copy trading itu apa? Copy trading itu adalah sebuah aplikasi di mana kita itu tidak usah menitipkan uang terhadap orang gitu kan. Tidak usah menitipkan uang terhadap orang gitu. Kalau misalkan seperti kalian itu tertipu pada saat bisnis Ponzi, multi level marketing itu kan, misalkan kita uangnya 100 juta ya, uangnya 100 juta. Tiba-tiba kalian investasikan ke situ dan setiap hari persen kayak gitu. Tapi kan kalian nggak tahu uang kalian itu kemana, diapain, dan bagaimana tata cara menambah, tata cara dia berkurang dan sebagainya. Akhirnya kalian ini tidak bisa mengharapkan sesuai ekspektasi kalian. Kalau di copy trading ini biasanya kalian akan disuruh memilih orang yang terserah kalian mau kayak gimana. Misalkan ini Robert Kiyosaki ya, kita ngelihat, kita cek profilnya, jangan tertipu oleh profit rate ya. Profit rate ini tidak ngaruh sama sekali. Profit rate ini hanya penambahan deposit dikurang withdraw dan sebagainya. Kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi ini ya kan, kumulatif profit rate itu net asset of account ditambah withdraw dikurang deposit dikurang non kontrak aset dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya profit rate-nya itu mereka seperti ini. Di hari sekian, di tanggal sekian, ini profit mereka tuh segini, ada 0,8%, 0,63%, 2%, 4,9%, 50%, 15%, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kita bisa melihat bahwasanya gaya trading mereka seperti ini gitu kan. Kalau memang kalian ingin seperti halnya naruh duit tapi aman gitu kan. Kalau copy trading ini modalnya kan nggak kita kasih ke orang, modalnya tetap di akun kita gitu kan. Kita depositkan uang kita ke dalam Bingbon ya kan, ke dalam Bingbon. Setelah itu kita mengikuti saja, tinggal ikutin siapa, entah ngikutin Robert Kiyosaki kah, entah ngikutin saya kah, atau seperti apa, kayak gitu ya, terserah kalian gitu kan. Setidak-tidaknya uang kalian itu akan aman gitu, uang kalian itu aman. Kalau misalkan kita klik follow seperti ini, ya kan, lalu kita disuruh milih USDT atau VST. VST kan akun demo, kalau USDT kan akun asli gitu kan. Fix marginnya berapa, misalkan Anda open posisinya kurang lebih sekitar $100, kurang lebih $100, dan dari copy trading amount-nya ya kan sekitar 4.000 USDT. Nah, tetapi di sini biasanya banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, "Bang, perasaan gue udah ngikut copy trading lu, tetapi kenapa gue kayak nggak nambah-nambah ya saldonya dan lain sebagainya," kayak gitu. Itu tergantung dari gini ya guys. Biasanya copy trading itu kan kita harus memakai sebuah money management ya, sebuah money management yang harus kita bisa gitu kan. Kita bisa menghitung bagaimana tata cara kita mengendalikan modal dengan modal yang kita punya gitu kan. Dengan modal yang kita punya, misalkan modalnya sekitar $10.000. Jarang ya yang punya $10.000 aja deh. Misalkan $1.000 ya kan. Kalian atur fix marginnya misalkan $100 ya kan. Berarti walaupun kalian ini sudah modal 15 juta, tetapi sebenarnya ini kan total margin ya, dan di sini adalah open margin. Kalau kalian mikir bahwasanya seluruh modal kalian ini adalah $1.000 dan gue udah modal 15 juta tapi kok nggak bisa-bisa sih bang, ini salah. Kalian ini yang dihitung adalah open margin kalian alias fix margin kalian. Kalau fix marginnya cuma sekitar $100, walaupun kalian marginnya itu kurang lebih $10.000, tapi kalau misalnya open marginnya hanya $100, ya berarti kan otomatis kan rata-rata, bahkan orang yang sudah profesional ini kan rata-rata cuma 0,8%, 0,63%, belum dikurang fee dan lain sebagainya. Jadi rata-rata misalkan kita taruhlah satu hari itu sekitar 1% ya. Itu angka yang logis ya, 1% misalkan. 1% berarti take profitnya itu kan per day, misalkan per day. Berarti 1
satu hari itu 1%. 1% dari $100 itu kan berapa? Kan $1. Iya bukan? Ya kan, $1. Nah, di sini beberapa orang ini salah kaprah dengan, oh gue udah modal 15 juta tapi gue setiap hari cuma nambah $1 aja. Jangan menganggap kayak gini. Bukannya saya sombong atau kayak gimana. Kalian harus ngaca diri dulu lah. Walaupun total margin kalian seperti ini, tapi kalau memang open marginnya itu $100, ya dihitung $100. Tetap dihitung $100, kecuali kalian open marginnya itu sekitar $1000 gitu kan. $1000 barulah sedikit kerasa. Misalkan TP per day gitu kan, TP per day-nya itu berarti kurang lebih 10% dengan angka yang logis gitu kan. 10% ini berarti kurang lebih sekitar $10 kan gitu. Satu hari $10, berarti kalau memang kita ambil 30 hari kan tinggal kaliin 30 hari aja, sekitar $300 gitu kan. $300 itu kurang lebih 4,5 juta. Dengan penghasilan pasif, dengan tidak ada resiko uang hilang, uangnya kan kalian masih kelola sendiri. Copy trading adalah sebuah aplikasi yang mengotomatiskan kita mengikuti siapa yang kita ikutin, kan gitu aja. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau memang kalian berpikir bahwasanya 1% per hari itu masih sangat-sangat sedikit loh. Perasaan kemarin kan kalian udah ikut banyak bisnis ponzi yang katanya 1% per hari, ujung-ujungnya nggak bisa bayar. Udah gitu duitnya atau pembayarannya pakai yang aneh-aneh, entah koinnya nggak laku lah atau seperti apalah. Ini ada sebuah penawaran yang dimana kalian dibayar langsung dengan dolar, ya kan. Uangnya juga masih kalian pegang. Misalkan kalian copy trading dengan $10.000 ya kan, satu kali open posisi $1.000, misalkan seperti itu ya kan. $10.000 itu masih ada di kalian. Kalian bisa withdraw tanpa menggunakan persetujuan dari si copy trade itu tadi. Maksudnya seperti apa bang? Misalkan kalian copy trading ke saya gitu kan, kalian copy trading ke saya, ilok pakai bang gue harus WD dulu ya, gue mohon apa gitu kan, nggak pakai kayak gitu. Tinggal klik, nggak usah pakai klik unfollow, langsung klik withdraw. Uang kalian ini langsung bisa ke WD semuanya. $10.000 atau sekitar setara 150 juta kalian depositkan hari ini gitu kan. Terus kalian ngelihat dengan kinerja saya, kalian open posisi $1.000. Wow, setiap hari dapat $10. Iya kalau 1%. Ya rata-rata mungkin saya per hari 3-5% misalkan seperti itu. Tapi kita ambil sisi logisnya aja 1%. Kalaupun 1% per hari dengan menggunakan open margin $1.000, itu kan berarti $10 kalian per hari. Kalian satu bulannya $300 tanpa melakukan apa-apa. Di samping itu juga, uang kalian aman dan tidak terlalu rewel untuk menggunakan bang gue mau withdraw dan sebagainya. Kalau kalian investasi ke orang yang nggak jelas atau kayak aplikasi ke Ponzi atau multi level marketing yang lainnya atau penjanjian 1% lainnya, itu kan kalian ribet withdrawnya, ribet dan nggak bisa langsung diambil semua. Tapi ini setiap saat, setiap detik, setiap menit dan setiap waktu kalian bisa mengambil uang tersebut gitu. Terus kurang enaknya kayak gimana? Kalau pertanyaan kalian, bang profitnya cuma sedikit bang, itu ngaca dulu guys, ngaca dulu dengan modal kalian itu berapa, fix margin kalian berapa, kalian sekali open posisi itu berapa. Lah kalau sekali open posisi cuma sekitar $10, berarti 1%-nya cuma berapa? Sekitar $0,1 kan, $0,1. Ya kapan kayaknya, alias kapan kalian kerasanya. Ya istilah-istilah kalian harus bersadar diri, harus ngaca diri, ya kan. Dengan adanya sebuah copy trading ini menurut saya adalah sebuah aplikasi atau sebuah cetusan atau sebuah penawaran di mana kita bisa mendapatkan keamanan yang cukup ekstra ya. Karena apa? Itu uang tidak dipegang sama yang copy trading. Uang itu dipegang sama broker atau market Big Bond itu tadi. Bang, Big Bond bisa scam nggak? Ya mungkin bisa aja, tapi itu sangat tipis sekali kemungkinannya. 0, sekian persen kemungkinan scam. Karena memang pada dasarnya mereka ini mencari sebuah fee trading untuk menumbuhkan kepercayaan di masyarakat. Jarang ya saya dengar market itu bisa scam atau broker itu bisa scam, kecuali broker-broker Indo sih ya. Itu yang udah nggak logis kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau memang kalian ini pengen mengikuti sebuah investasi yang cukup aman, tapi menurut saya bukan investasi ini, tapi ini mungkin sebuah cetusan yang baru di mana kalian ini mengamankan uang kalian gitu kan. Kalian deposit misalkan 100 juta rupiah. Misalkan besok kepengen ada keperluan gitu, langsung bisa di withdraw, bisa tanpa embel-embel apapun gitu kan. Kalau memang kalian daripada ke ponzi-ponzian, ke multi level marketingan yang dimana kalian nggak akan bisa nge-withdraw itu. Udah gitu kalian kalau misalnya mendapatkan profit biasanya dalam bentuk yang nggak jelas. Misalkan kalau dalam kripto gitu kan, koin inilah harus dijual ke sini dan sebagainya. Ini langsung dolar guys, langsung dolar gitu kan. Langsung dolar, terserah kalian mau mengikuti Robert Kiyosaki atau mengikuti saya dan sebagainya. Kalau kalian pengen mengikuti saya, search aja nama saya Andi Firmansyah ya. Andi Firmansyah di sini. Jangan perhatikan profit rate ini bukan minus 100% ya, bukan. Ini karena saya udah mau withdraw lebih dari deposit saya itu, dari makanya udah minus 100% karena udah nggak ada lagi ya, mentok minus 100%. Bang kok bisa kayak gitu? Ya iya bisa, orang saya deposit $50 sekitar WD sekitar $2.000
Kayak gitu kan, nggak percaya, nanti saya tunjukin. Ini profit saya 1,2%, 1%, 1%, 1%, 7,3%. Nah, kurang lebih dalam 2 hari ini ya saya rata-rata sekitar 5% lah kalau memang seperti itu gitu kan. Nah, 5% ini tergantung modal kalian berapa. Lah kalau memang modal kalian cuma $1.000, kalian open margin sekitar $100, ya dapatnya satu hari $1. Tapi kalau kalian open margin dengan $1.000 ya kan, open marginnya $1.000 dengan TP per day ini 1%, logikanya ya, kalian ini akan mendapatkan profit $10 per hari, itu pun kalau 1%. Berarti kalau memang sekitar 5% ya sekitar $50 per hari. Resiko jelas itu ada, tetapi tidak mungkin semua uang kalian hilang. Karena apa? Open margin adalah sekian persen dari total margin kalian. Misalkan total margin kalian $10.000, dan tidak mungkin juga kan saya loss terus-menerus gitu kan. Ya walaupun saya nggak jago-jago amat, ya setidak-tidaknya saya masih bisa menghidupi seluruh keluarga saya gitu kan, beserta anak-anak saya, beserta istri-istri saya gitu kan. Kenapa profit rate saya 100%? Sekali lagi, profit rate ini minus 100% bukan karena saya minus 100%, karena ini nih, kalian baca, kalian translatein kalau nggak ngerti. Jadi ini kayak semacam pengeluaran dikurang pendapatan. Kok bisa seperti itu? Karena saya apa? Saya depositnya cuma sekitar $55 gitu kan. Karena saya terlalu jago mainnya, saya mau withdraw ini kurang lebih, nah ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini ya kan, dan aset saya masih kurang lebih $400. Oh, $310. Oh, yang satunya masih nyangkut di open posisi gitu kan. Masih nyangkut di open posisi kalau nggak salah, kita coba lihat. Iya, masih nyangkut di open posisi. Nah, dari sini semuanya kita bisa simpulkan bahwasanya memang ada situs semacam kayak investasi, tapi bukan investasi yang dimana kita tidak naruh duit gitu. Daripada kalian nih, daripada bilang bahwasanya, bang, gue udah investasi ke lu aja dah bang, nih gue kasih 100 juta, nih gue kasih 1 miliar, lu tradingin apa kayak gimana, itu resiko. Karena apa? Semua manusia, bahkan seorang trader profesional pun akan ijo-ijo kalau ngeliat duit gitu kan. Daripada kalian investasi ke saya atau investasi ke trader-trader yang gak jelas, atau permainan ponzi yang gak jelas, mendingan kalian langsung investasikan saja, bukan investasi ya, langsung copy trade saya ya kan, langsung, itu sama aja kayak investasi ke saya gitu kan. Bedanya cuma uangnya dipegang kalian. Kalian misalkan copy trade sebesar 100 juta dengan sekali open posisi 10 juta. Nah, kalau 1% per hari apa nggak 100 ribuan? Ya sekitar 100 ribu kan. Kalau 5% 500 ribu lah, 1 bulan udah berapa? 15 juta. Modal kalian memang 100 juta, tapi nggak mungkin hilang semua. Kalaupun loss, mungkin kalian nanti saya akan comeback seperti itu ya kan. Kalau memang kalian tidak percaya sama saya, silahkan kalian bermain di trader-trader yang lainnya, silahkan kalian pilih kayak gitu ya. Untuk link deskripsi ada di bawah ya kan, di Bingbond. Langsung kalian daftar dan mendapatkan 100 USDT, tapi dengan syarat beberapa volume dan lain sebagainya kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Kalau ada pertanyaan, langsung biasakan saja komen di grup Telegram saya, atau langsung komentar di YouTube ini ya kan, komentar di bawah ini, insya Allah langsung saya jawab. Kalau kalian nge-PM, nge-WA atau nge-Instagram, nge-DM dan sebagainya, itu kemungkinannya sangat tipis untuk saya balas gitu, karena memang terlalu banyak orang yang nge-PM saya. Daripada kalian nggak dibalas, mending kalian langsung komentar di YouTube, misalkan, bang, gimana caranya copy trade di Bingbond atau seperti apa kayak gitu. Silahkan kalian komentar di bawah atau komentar di grup Telegram yang udah ada di link deskripsi di bawah ini. Oke, saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.